Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Dan pastikan untuk tetap mengikuti ibadah online gereja kami setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui YouTube Rosipina. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Haris Wiarma dengan ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 12. Dan apa saja kegiatan gereja dalam sepekan? Kita saksikan bersama. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke nomor rekening 66 00 11 79 70 atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Dan gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita tetap terus lakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup, dan tetap terus dukung program vaksinasi pemerintah. Dan jika tidak ada kepentingan di luar rumah, tetap di rumah saja. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati bersama-sama dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Buat kekuatan, buat kesehatan dan damai sejahtera yang Allah berikan. Biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami. Untuk kami tetap terus mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan biarlah sungguh Tuhan ibadah pada pagi hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan di setiap rumah demi rumah, setiap keluarga yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, setiap orang yang menyaksikan, mereka boleh diberkati. Dan biarlah sungguh damai sejahtera Allah mengalir memenuhi setiap hati dan pikiran mereka dan kami semua. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah segala sesuatunya boleh jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kali dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastikan Anda mengikuti ibadah sampai selesai. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudari semua yang ada di rumah? Saya percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini, sekalipun Bapak Ibu Saudari semua ada di rumah, menyaksikan secara streaming, tetapi kita percaya, kita bersyukur karena kita masih boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Menikmati ibadah, menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati lebih lagi. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Karena kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tak berarti Tuhan. Mari kita mau katakan seperti rusa rindu akan sungai-Mu Tuhan.
Begitulah kami rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yes, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu, kami mau menyembah Engkau Yesus. Jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti
Dan kami percaya Bapa, hanya bersama Tuhan kami boleh melewati dan menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, bersama-Mu Yesus, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya berjalan bersama-Mu Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami bisa melewatinya karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau. Dan biarlah penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bawa syukur kami mau bawa pujian kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Karena kami percaya, kami yakin akan penyertaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau muji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau memuji Engkau. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita dengan penuh semangat kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan sorak-sorak. Kita mau katakan Yesus, Engkau dahsyat dan berjalan bersamamu Tuhan. Kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Sungguh alangkah indahnya jalan bersamamu Tuhan. Kita, apapun persoalan kita itu kecil karena kita punya Tuhan yang besar. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk Yesus kita dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Saya mengundang jemaat, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Buat jemaat yang mau berdiri, boleh berdiri. Mau bersuka cita lebih lagi. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sungguh indah berjalan bersama Tuhan. Kita akan melewati dan berpengalaman. Pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan yang luar biasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung
Engkau yang terbesar dan terhebat Tuhan bagiku. Haleluya. Kita sungguh bersyukur, kita bangga. Kita punya Tuhan yang terbesar dan terhebat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lebih lagi, kita rindu untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar untuk kita boleh menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi sandaran kita, yang menjadi dasar buat kita. Untuk kita terus melangkah, menjalani hari-hari kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk bisa bersekutu bersama-sama, hadir dalam hadirat-Mu dan merasakan akan kasih-Mu dan semua yang Kau telah lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami. Kami bersyukur untuk seluruh bagian yang terlibat dalam gereja ini, menjadikan gereja ini tubuh Kristus yang luar biasa. Engkau menolong kami pagi ini Tuhan, supaya kami mengerti, mengenal akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami sebagai tubuh Kristus yang dikenal Gereja Baptis Rosepina ini Tuhan. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu supaya Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Ya mungkin saudara terkejut ya karena ya puji Tuhan saya sudah keluar dari rumah sakit setelah 8 hari di karantina, isolasi, tidak ketemu siapa-siapa kecuali perawat-perawat yang menangani saya. Ada 6 perawat yang bergantian sepanjang 8 hari itu yang merawat saya, sehingga ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan mereka dan mengenal mereka lebih dekat lagi. Tetapi saya bersyukur karena jemaat Rosepina mendoakan saya, mendukung saya, dan sungguh-sungguh menjadi suatu kekuatan buat saya. Akhirnya saya bisa, ketika Pak Frankie bilang, Boksio bisa khotbah nggak nih minggu depan? Pasti bisa, begitu yakinnya ya. Saya bersyukur. Ya, dan memang masalah COVID ini bikin pusing banget ya. Kemarin saya dengar berita lagi ada seorang dokter wanita yang akhirnya ditangkap polisi, dibawa ke baris krim karena melakukan yang dikategorikan mengacau. Mengacau karena kata-kata yang dikatakan yang tidak sepantasnya, tidak sepatutnya, yang bertentangan dengan aturan yang main yang ada. Ketika dia berkata bahwa semua ini seperti konspirasi, bahwa kematian COVID itu tidak ada. Yang mati adalah karena obat-obatan, bukan karena COVID-nya, bukan karena virusnya. Sehingga apa yang dikatakan pemerintah semua menjadi kacau balau. Seperti apa yang dikatakan pemerintah itu tidak benar. Ya, kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa kayak gitu? Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika saya mendengar berita-berita yang WhatsApp dari para pemimpin gereja bahkan ini. Yang menariknya, para pemimpin gereja yang menyatakan, begitu beraninya menyatakan bahwa vaksin itu adalah pekerjaan antikristus. Jadi kalau kita divaksin, kita menjadi bagian dari antikristus yang menentang Allah. Saya jadi bingung nih. Virusnya yang jahat atau vaksin yang jahat jadinya? Bingung ya? Jadi virusnya yang antikristus, apa vaksin yang antikristus? Kalau dua-duanya antikristus lebih aneh lagi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bagaimana mungkin ya satu rumah bertempur dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Gak bisa kayak gitu. Gak mungkin kayak gitu. Sehingga saya katakan, ada apa sih sebenarnya? Buat kita sendiri nih, di kalangan kekristenan, di dalam menyikapi semua keadaan yang seperti ini. Nah, hari ini saya dapatkan topik yang menarik karena berkaitan dengan teguran Rasul Paulus kepada gereja Korintus. Kepada gereja Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ada 3 bagian yang saya mau bicarakan. Ada 3 bagian yang perlu kita mengerti, yang kita pahami dalam konteks kenapa sampai Paulus memberikan teguran. Dan seharusnya gereja itu bersikap seperti apa sih? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita lihat bagian pertama, ya, yaitu dalam pasal 1 Korintus 3 ayat 3 sampai ke 5 berkata gini. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram,
tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bagian pertama yang ditekankan Paulus bicara mengenai ladang Tuhan dan hamba Tuhan. Nah, ini persoalan yang merepotkan adalah ternyata jemaat di Korintus ini melihat Apolos, Paulus, bahkan Petrus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada 4 kelompok besar di dalam gereja yang menempatkan hamba-hamba Tuhan itu bukan lagi hamba Tuhan. Konsep bahwa mereka adalah titisan dewa seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang melihat mereka para pemimpin rohani di dalam gereja Korintus ini sepertinya titisan dewa-dewa, Zeus, ya. Terus apa lagi? Ya, kalau kita nonton tuh ya, film-film yang dewa-dewa Yunani. Nah, ke situ arahnya. Sehingga mereka dengan segala kesombongan menempatkan, mengidolkan, mengidolize. Idolize itu menjadikan, memberhalakan para pemimpin. Ini menjadi masalah besar di banyak sekarang ini yang saya lihat dengan masalah COVID saja. Komentar-komentar yang aneh-aneh, nggak berdasarkan Alkitab. Katanya dari Alkitab, tapi nggak dibaca secara hati-hati, keseluruhan, kemudian menampakkan, wah ini antikristus ini kalau vaksin. Wah, nah terus kalau berani kan bikin viral dong. Di WA kemana-mana, pakai Facebook, pakai Instagram. Ya, pengen tahu ditangkap polisi enggak ntar. Ya, yang menyatakan program vaksinasi pemerintah kita itu antikristus. Waduh, gimana sih? Dari mana sih? Hati-hati loh. Nggak ada buktinya. Itu interpretasi yang betul-betul tidak melihat konteks keseluruhan dari kitab Wahyu yang mengatakan ini antikristus punya pekerjaan. Saya bilang hati-hati. Tapi kalau mau lakukan, monggo-monggo. Ya, silakan aja. Nah, memang saya katakan kita bicara mengenai efektivitas dari Sinovac sendiri, ya memang ada masalah, ya 60-65%. Nah, itu dinyatakan oleh pemerintah. Kalau kita mau katakan yang seperti itu silakan, karena memang dari data pemerintah. Moderna dan Pfizer menyatakan mereka punya efektivitasnya sampai 95-96%. Nah, itu kita bisa katakan karena berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tetapi cobalah menahan diri. Tidak menempatkan hal-hal yang khususnya begitu pemimpin kerohanian dalam gereja menyatakan sesuatu. Ayo, kita jangan cepat langsung mengatakan ini kata Tuhan. Periksa lagi dari Alkitab. Kalian sebagai jemaat bertanggung jawab untuk melihat Alkitab lagi. Membandingkan lagi dengan Alkitab. Apakah betul-betul yang dikatakan itu dasar Alkitabnya benar? Baca keseluruhannya. Kalau saya katakan kalau diambil dari Wahyu misalnya pasal ke berapa? 13. Baca seluruh Wahyu. Supaya punya pengertian yang benar. Apa yang dimaksud dengan antikristus di sana. Nah, sedangkan yang ditekankan oleh Paulus adalah bicara ladang Tuhannya. Bahwa Apolos maupun Paulus, saya sebagai pendeta adalah pelayan-pelayan. Ya, perhatikan ayat kelima. Pelayan-pelayan atau hamba-hamba atau budak-budak atau doulos. Doulosnya Tuhan. Untuk menuntun kalian percaya kepada Tuhan. Dan kita punya bagian masing-masing. Saya sebagai pendeta yang memang saya mendapatkan kesempatan, puji Tuhan, sebulan sekali bisa berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Tetapi itu pun menurut takaran ya, dan apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya untuk saya berikan kepada para jemaat. Aku menanam, Apolos menyiram, kata Paulus. Bagian saya bagian apa? Bagian memupuk. Why not? Kenapa tidak? Tapi itulah yang dikatakan, yang harus dimengerti. Saya punya tugas memupuk jemaat untuk
tumbuh subur, bertumbuh berkembang kepada Kristus, ke arah Kristus yang ada kepala. Saya menikmati itu. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Saya menyampaikan firman Tuhan, ya, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan rohani. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram atau yang memupuk, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayo fokusnya kembali lagi kepada Allah. Fokusnya kembali lagi kepada Allah. Terus bagaimana dengan pemimpin rohani, pemimpin dalam gereja? Ya Paulus juga bukan berarti gak usah digubris, tidak, nggak bisa gitu. Karena Paulus dengan tegas menjelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Bahwa kita wajib menghargai pemimpin rohani di dalam gereja kita, di dalam tubuh Kristus. Kami minta, kata Paulus, kami minta kepada kamu. Ya, itu waktu itu adalah Paulus, Silas, Timotius ya. Saudara-saudara, supaya kalian menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yaitu para pemimpin rohani. Anggota panitia perancang yang bekerja keras. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung. Perhatikan ya, menjunjung, menghormati, menghargai, respect mereka dalam kasih. Jangan bicarakan yang buruk-buruk. Tidak boleh. Ya, karena pekerjaan mereka. Nah, tunggu dulu. Ini ada dua sisi yang menarik nih. Kita menyatakan menjunjung mereka, menghormati mereka, menghargai mereka dalam kasih karena apa yang mereka kerjakan. Hiduplah selalu dalam damai seorang dan yang lain. Jadi ini bukan pilihan, ini kewajiban. Jemaat menghargai, menghormati mereka yang bekerja keras di dalam tubuh Kristus untuk membangun tubuh Kristus ini, untuk menasihati, untuk menegur kalian supaya kalian semua bertumbuh karena Kristus yang adalah kepala. Kemudian bagian kedua saya mau masuk ya supaya kita nggak 1 jam tadi ya. Bagian kedua dari 1 Korintus pasal 3 ini, saya ajak saudara untuk memperhatikan ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 9 sampai ayat 11. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Perhatikan ya. Karena kami yaitu bicara tentang Apolos, Paulus, Petrus. Kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Balik lagi ke yang pertama. Kamu jemaat gereja adalah ladang Allah. Bukan cuma ladang, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Beberapa hal penting. Pertama, kita bicara bangunan Allah. Kita bicara mengenai bangunan Allah. Bahwa saya sebagai pendeta, bahwa ya Pak Wiwi, Pak Frankie, atau anggota panitia perancang lainnya adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Dan ladang atau tanah yang ada adalah kalian semua. Nah, pekerjaan kita punya masing-masing bidang sendiri-sendiri. Kalau saudara tahu arsitek, ada arsitek tapi juga ada yang civil engineer. Nah, masing-masing punya bidang sendiri-sendiri. Kalau Paulus bilang dia yang meletakkan fondasi. Dia yang meletakkan fondasi. Fondasinya apa? Yesus Kristus. Segala sesuatu harus dibangun di atas fondasi Yesus Kristus ini. Sehingga semua yang ada di atasnya harus merupakan gambaran nyata dengan siapa Yesus Kristus yang adalah fondasinya. Pak Frankie punya tugas. Pak Samuel Bambang Prasetyo punya tugas. Panitia perancang semua punya tugas. Masing-masing dengan bidang masing-masing untuk membangun.
membangun yang kita bilang bangunan Tuhan ini. Dan semua fokusnya kepada Yesus Kristus dasarnya. Kalau ada kepentingan-kepentingan pribadi, baik itu di kalangan para pemimpin di gereja maupun jemaat, hati-hati. Karena landasannya bukan lagi Kristus, kepentingan diri kita. Jangan sampai Tuhan bertindak kepada kita karena kekurangan ajaran, karena dosa-dosa kita. Perhatikan tujuan utama kita membangun bangunan Tuhan. Kita telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing kita untuk melakukan bagian kita. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Sehingga apapun posisi kita dalam gereja, kita harus ambil bagian kita sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan untuk kita lakukan. Baik hanya jemaat, singer, pemain musik, kepanitiaan, sampai panitia perancang, sampai pendeta sendiri, saya sebagai pendeta. Kita punya landasan yang sama, Yesus Kristus. Dan punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kadar yang telah diberikan Tuhan untuk kita lakukan. Nah, bicara mengenai lakukan ini kan jadi menarik, ya. Karena berkaitan dengan sesuatu yang menarik sekali, yaitu mengenai pahala atau mengalami kerugian. Mendapatkan pahala atau mengalami kerugian. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-13 katakan ini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau memang nggak ada kata atau di sini, tetapi kita akan bisa melihat kontras yang jelas. Ya, perhatikan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kontrasnya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, perhatikan bahwa ya, yang ini tidak berkaitan dengan keselamatan ini, tapi betul-betul membicarakan mengenai bagaimana cara kita melayani. Kualitas pelayanan kita seperti apa? Kualitas emas, perak, batu permata, atau kualitas kayu, rumput kering, atau jerami. Kualitas yang menyatakan keindahan, kemurnian, karena emas perak dibakar, batu permata diasah, digosok sedemikian rupa untuk menjadi cemerlang, atau rumput kering, jerami, kayu yang cepat lapuk. Kita yang tahu loh. Kita tahu. Saya tidak ingin menghakimi, oh Pak Frankie sudah emas perak. No. Karena masing-masing harus memberikan hatinya sendiri. Apakah ketika kita melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan Tuhan, yang dikatakan tadi ayat 9-11 itu, betul-betul kita berikan kualitas terbaik dari yang namanya hari Dharma. Tuhan sudah berikan saya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan sudah berikan saya kesempatan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Tuhan sudah memberikan saya banyak pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Apakah saya pergunakan itu sekedar melakukan pekerjaan pelayanan? Atau saya lakukan apalagi dalam kondisi sekarang? Saya bilang, kalau tanya gimana kondisi sudah, ya saya masih belum dapat hasil tes PCR negatif ya. Tetapi saya katakan saya tetap mau berkhotbah. Nah, sekalipun dalam kondisi seperti itu saya bilang, saya nggak bisa mempersiapkan khotbah sekedar aja. Udahlah, kan capek, kan sakit, kan baru sembuh, belum juga jelas sembuhnya. Wah, sekedar lakur, nggak ada. Persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan harus sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh roh jiwa, sepenuh kekuatan, sepenuh roh Tuhan yang bekerja di dalam saya untuk mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Itu kualitas. Dan yang menentukannya
Keputusan kita, sekalipun Roh Kudus ada di dalam kita, sudah mendorong kita melakukan yang baik, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, menghasilkan emas, perak, dan batu permata. Tapi kalau kita memutuskan, kali ini nggak usah lah. Itu keputusan kita. Yang adalah akhirnya semua yang kita lakukan diuji oleh api. Maksudnya apa? Coba perhatikan ayat 14-15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, di sini perhatikan, tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Bicara mengenai pahala atau tidak dapat pahala. Kerugiannya adalah apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, tidak mendapatkan pahala apa-apa karena hati kita, attitude kita, sikap kita, pikiran kita, usaha kita, effortnya nggak ada. Atau dia bilang kita akan mendapatkan upah karena hasilnya kelihatan sendiri. Tahan uji. Jangan khawatir ketika kita melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara bukan dapat pujian, malah banyak pencelaan. Jadi Tuhan Yesus bilang selamat datang dalam pelayanan kepada Yesus Kristus ya. Tetapi poinnya bukan masalah pujian dari orang-orang, pujian dari Tuhan. Karena dasar utama yang menjadi ukuran nanti, perhatikan ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Bilang gini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik mampu ataupun jahat. Nah, di sini ada sedikit masalah. Tahta pengadilan Kristus itu bahasa yang ya sedikit inilah saya katakan itu bema. Bema memang seringkali diterjemahkan judgment seat of Christ atau tahta pengadilan Kristus. Tetapi kalau kita pelajari bema sendiri, itu adalah tempat di mana Tuhan menetapkan pahala-pahala dari apa yang kita lakukan. Enggak ada sangkut pautnya mengenai, oh karena kamu tidak melakukan yang baik, kamu masuk neraka. Enggak ada sangkut pautnya dengan kesalahan. Tetapi lebih kepada pahala ketika pada judgment seat, ketika pada bema itu, ya, tata putih itu kita ditentukan apa yang akan kita terima dalam pekerjaan pelayanan sesudah justifikasi, sesudah kita diselamatkan. Apa saja? Apa yang akan terjadi pada hidup kita? Apa yang akan kita terima? Ini yang seringkali salah dimengerti mengenai bema. Sepertinya bema itu memutuskan pada saat itu baru kita tahu kita masuk surga atau tidak. Sedangkan bema sendiri hanya menetapkan nanti ya seberapa patutnya kita mendapatkan pahala-pahala reward dari semua pekerjaan pelayanan kita selama di dunia ini. Dan ini juga menjadi standar, menjadi apa yang akan kita lakukan di surga. Ingat pesan saya, apa yang saya lakukan sekarang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Pekerjaan saudara sekalian, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak di dalam gereja, ini akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Karena semua akan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ayo, emas, perak, batu permata. Atau kayu, rumput kering, jerami. Saudara yang tetapkan. Saudara yang tetapkan. Pada saat bema nanti, kita nggak bisa bilang, waduh Tuhan, saya maksudnya, sebenarnya, nggak ada, sudah langsung final, done deal. We can't change anything. Kita nggak bisa ubah apapun juga. Itu sebabnya betapa pentingnya buat kita sekalian untuk terus saling membangun. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 16, daripada nyala yaitu Yesus Kristus, seluruh tubuh yang rapi, nih perhatikan ya, rapi tersusun, tertib, dan diikat menjadi satu, disatukan oleh pelayanan semua bagiannya.
Semua. Bukan satu di department worship sendiri, ini sendiri, sekolah minggu sendiri, apa sendiri. Nah, semua merupakan satu kesatuan. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sekedar bukan para pemimpin loh. Sekedar sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kalian semua jemaat. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya berharap kita belajar betapa pentingnya, apalagi ketika jasmani kita dalam kondisi lemah. Kita harus menggandakan, melipat gandakan effort usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan lagi. Ketika kita mulai merasa lemah, kita harus menggandakan, double up, triple up, quadruple up usaha, effort kita dalam melayani Tuhan. Karena itulah ukurannya nanti. Emas, perak, batu, permata. Atau kayu, jerami, rumput kering. Yang habis dimakan api. Mari kita bersama-sama menyadari ini. Dan menempatkan diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Melakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Membuktikan apa yang kita lakukan. Kualitasnya emas, perak, batu, permata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami semua mengerti betapa pentingnya dasar pekerjaan pelayanan kami. Untuk tetap menerima penghargaan, pahala daripada Tuhan karena kesungguhan hati. Baik kami sebagai para pemimpin di dalam gereja maupun jemaat, kami semua ditempatkan di satu tubuh Kristus ini, satu bangunan Kristus ini, untuk bisa menyusun, merapikan, dan membangun tubuh Kristus menjadi bangunan yang tersusun rapi dan tertib. Sehingga Tuhan dimuliakan. Apapun bagian kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Bagaikan emas, perak, dan batu permata. Biar tidak satu pun kami cuma pelayanan. Bukan cuma pelayanan. Karena ini pelayanan. Maka saya berikan the best of my effort. Usaha saya yang terbaik. Ketika tubuh kami lemah. Dengan kondisi COVID. Dan kondisi apapun. Karena PPKM. Apapun Tuhan. Tuhan biarlah Roh-Mu bekerja. Menggandakan. Di dalam kami. Usaha untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan bahkan lebih baik lagi. Ketika kami harus lakukan semua online. Kami lakukan bahkan lebih baik lagi. Supaya Tuhan dimuliakan. Pada akhirnya. Kami melihat batu permata yang indah. Emas yang murni. Perak yang cemerlang. Dari pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam
Mazmur 39 ayat 13 mengatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang kepadamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Hari ini kita mau bersatu hati dalam berdoa, kita mau minta tolong kepada Tuhan untuk situasi kita hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk anugerahmu dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami umatmu di Gereja Baptis Indonesia Rosipina bisa bersekutu bersama-sama melalui saluran internet. Kami bersyukur untuk semua fasilitas yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, setiap ibadah yang kami lakukan boleh menyenangkan hatimu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini yang terus menjadi landasan kehidupan kami. Untuk kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mau terus berseru kepadamu untuk situasi pandemi ini di bangsa ini. Khususnya di kota Jakarta, di mana gerejamu berada ya Tuhan. Kami berdoa dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini Tuhan, biar ini sedikit mengganggu situasi beribadah kami ya Tuhan. Tapi kami percaya, kami bersyukur ibadah kami tidak ditentukan oleh ruang dan waktu lagi. Kami bersyukur Kristus sudah menyempurnakan setiap ibadah kami. Tapi kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang terkena COVID. Untuk umat-Mu yang sedang kena sakit, penyakit ya Tuhan. Apapun itu, biarlah ya Tuhan tangan-Mu Tuhan menjamah mereka semua. Menyembuhkan mereka semua. Untuk mereka terus bisa mendapatkan kesehatannya kembali ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengalami problem. Apapun masalah mereka hari-hari ini. Kiranya Tuhan mendengar jawaban doa mereka ya Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memberikan jawaban-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa nyata dan Tuhan hadir dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang ada. Kiranya juga Tuhan menyertai dan menolong untuk setiap usaha. Dan kami berdoa Tuhan sampai Agustus nanti biarlah target 1,5 juta sehari boleh tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua hal yang berkaitan dengan pemulihan pandemi ini ya Tuhan, pemulihan situasi ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendirilah yang beracara berdaulat, memakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, memakai setiap pemerintahan yang ada untuk terus menolong kami semua sebagai rakyat Indonesia bisa menghadapi situasi pandemi ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Rosipina, dan biarlah ya Tuhan terus Engkau yang menolong kami semua, khususnya para pelayan Tuhan yang setiap minggu mengambil bagian. Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada kami, untuk kami terus bisa melayani Tuhan, dan bisa memberkati umat Tuhan, dan menolong kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini kami menyadari bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan setiap pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa biar ini terus bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Kami berdoa untuk semua para pemimpin di Rosipina, Tuhan, kami percaya Engkau yang menyatukan hati setiap kami untuk bergerak menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus juga kami rindu berdoa ya Tuhan Yesus untuk menangkap kehendak Tuhan mengenai gembala sidang di tempat ini. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menemukan gembala sidang untuk gereja ini sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan tepat pada waktunya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Dan biarlah ya Tuhan kami semua bisa terus tetap bersukacita dan kami akan menikmati jawaban-jawaban doa kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Bapa semua hal ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Segala puji dan syukur Tuhan kami hantarkan. Engkaulah yang menjadi kemuliaan bagi kami dan keberadaan kami.
sebagai jemaat Rosipina. Oleh sebab itu, kepada anak-anak Tuhan, pergilah bersama kuasa daripada Allah Bapa yang melampaui segala ciptaan ini, melingkupi saudara sekalian, sehingga apapun yang saudara lakukan selalu berhasil dan menyenangkan hati Bapa. Dan kasih Kristus melingkupi, melindungi, membungkus saudara sekalian, terpancar dalam sikap, tutur kata, perbuatan saudara, sehingga dunia melihat Kristus dan kasih-Nya melalui saudara sekalian. Dan penyertaan Roh Kudus akan selalu beserta saudara sekalian, memberikan kekuatan, penghiburan, kesembuhan dari sakit penyakit, kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, keluar dari semua kemelut ini untuk menjadikan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Sebab itu saudara, pergilah bersama kuasa dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu beserta saudara sekalian dari sekarang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuangkat. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati.